terregister di Kelurahan Dompak nih. Nah, ini surat tanahnya nih dari tahun 98, bahkan diperbarui. Nomor registernya ada semua lengkap. Mangrove sejatinya merupakan tempat berlindungnya satwa air laut maupun payau. Selain itu, mangrove juga sebagai cara untuk mencegah adanya abrasi laut yang terjadi di daerah pesisir seperti yang ada di Kepulauan Riau. Namun apa jadinya jika mangrove yang sudah ada ditimbun atau dibuang begitu saja? Terlebih lagi penimbunan dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, dilakukan secara ilegal atau tidak memiliki izin. Belum lama ini di ibu kota Provinsi Kepulauan Riau penimbunan mangrove terjadi, tepatnya di wilayah Dompak, Kota Tanjung Pinang, yang menimbun atau menghilangkan mangrove di lahan seluas kurang lebih 18.000 meter persegi. Penimbunan tersebut sudah terjadi sejak Maret 2026. Namun karena lokasi tersebut terbilang sunyi sehingga tidak diketahui oleh masyarakat dan baru terlihat beberapa minggu terakhir. Peristiwa penimbunan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau masih saja terjadi. Padahal hutan mangrove sangat penting. Tidak hanya menjadi benteng bagi ekosistem pesisir, tetapi juga memainkan peran penting dalam mitigasi perubahan iklim. Namun sayangnya, hutan mangrove sering ditimbun tanpa mengurus perizinannya terlebih dahulu. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi di daerah Jembatan Dompak, Tanjung Pinang. Dari pantauan tim ulasan, lokasi tersebut dulunya adalah mangrove. Dan tepat di atas lokasi itu, banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk spot memancing. Penimbunan yang diduga ilegal dan tidak memiliki izin itu akhirnya terendus media, sehingga pemerintah bergerak untuk melakukan sidak. Dalam sidak yang dilakukan oleh Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang, PUPR Tanjung Pinang, dan Satpol PP Kota Tanjung Pinang, diketahui bahwa lokasi penimbunan itu belum memiliki izin PKKRL atau izin pemanfaatan ruang laut. Anggota Komisi 3 DPRD Kota Tanjung Pinang Surya Atmaja, ia mengatakan setelah melakukan sidak bersama dinas terkait, pihaknya akan segera memanggil pemilik untuk meminta kejelasan atas dasar penimbunan yang dilakukan. Dia menyebut sejauh sidak yang dilakukan, pemilik lahan dan yang mengurus izin berbeda orang, sehingga dirinya akan segera melakukan rapat dengar pendapat. Pertama kita lihat lokasinya, terus kita minta klarifikasi dari dinas-dinas teknis, dinas perizinan, sama pemilik lahan. Setelah kita pelajari mungkin akan kita bawa ke FDP. Dari informasi yang kita terima tadi berapa banyak Bang pemilik lahan itu? Nanti kita bahasnya di DRDP lah, karena saya tengok di perizinan sama di surat tanah namanya berbeda. Izin apa Bang? Izin lahan. Kira-kira kapan RDP kita lakukan? Nantilah kita lihat jadwal di kantor dulu. Ya. Kita lihat jadwal di Bamus dulu, karena kan DPRD kan semua kegiatan-kegiatan harus dibamuskan dulu di Badan Musyawarah dulu bersama kawan-kawan. Jadi gini, jadi harus dipahami dulu ya.
Tunggu dulu bang, biar paham nih kawan-kawan media. Nah, ini surat tanahnya nih, dari tahun 98, bahkan diperbarui. Nomor registernya ada semua lengkap. HPT, bahwa HPT ini kan tahun 2000, pengesahannya 2015. Sementara itu, Kadis PUPR Tanjung Pinang Rusli menegaskan perwakilan pemilik yang hadir saat sidak dilakukan tidak bisa menunjukkan satu surat pun terkait izin penimbunan yang dilakukan. Ia menambahkan pemilik baru mengurus untuk informasi ruang, bahwasannya lokasi tersebut akan digunakan untuk restoran seafood dan juga pelabuhan rakyat. Izin apa aja bang yang harus Belum ada izin. sama sekali bang? Tak ada. Terus yang klaim dia sudah memiliki izin kayak gimana tadi? Tak ada, belum ada izin. Tadi kan kami jelaskan di situ, belum ada izin sama sekali. Baru minta keterangan informasi ruang. Informasi ruang itu bukan izin. Informasi ruang itu hanya menyampaikan informasi bahwa lokasi ini pola ruangnya ini loh. Nah, di sini kan ada dua pola ruang. Yang pertama pola ruangnya terkait dengan hutan produksi. Yang satu lagi adalah perumahan pemukiman. Nah, itu baru pola ruangnya, belum ada izinnya sama sekali. Nah, makanya dia orang manggil dinas itu perizinan, nanti mungkin dijelaskan sama kawan-kawan itu. Kami ini kan beradanya di ujung nanti, belum sekarang. Bang, ini kan izinnya belum ada bang, tapi penimbunan dilakukan. Ya itu kan kita di luar kewenangan abang kalau itu. Itu sih kan berbeda awak nih, jangan tanya ke seorang ke saya mesti jawab. Ya. Kalau terkait berarti untuk konservasi laut, kan itu laut juga pak yang ditibur? Itu kan sungai, bukan sungai catchment tuh, catchment daerah hutan produksi. Makanya itu nanti biar diselesaikan secara persuasif sama mereka yang punya tanggung jawab lah. Kalau abang kan cuma nyampe informasi ruang, ini boleh, ini tidak boleh, ini boleh, tidak boleh. Orang minta informasi kita sampaikan, orang bikin izin. Kalau bikin izin nanti lain lagi kan, aturan yang diterapkan lain lagi kalau bikin izin. Jadi HPT ini ada nggak sosialisasi kepada para pihak pemilik tanah nih? PRT ada nggak? Sementara itu, Lurah Dompak Ardian menegaskan penimbunan yang dilakukan telah dihentikan karena tidak memiliki izin. Dia menyebut semua izin yang harusnya ada, penimbun malah diduga belum memilikinya sama sekali, sehingga proses penimbunan harus dihentikan. Ini kemarin juga dengan Gakum Kelurahan Dompak, dengan DLHK kota itu juga kami sudah turun ya ke lokasi dan memang sudah ditutup, tidak ada lagi aktivitas penimbunan itu. Kemarin bulan pertama kali kita masuk kerja itu kami masuk kerja 26 Maret 2026 udah kami hentikan aktivitasnya. Begitu ada berapa luasnya? Kalau luas tadi yang tertera 18.000 meter persegi. Nah, kami juga kelurahan dari pertama kali proses penimbunan juga sudah melakukan edukasi karena kami juga memiliki peta tata ruang juga ya, jadi kami menjelaskan kemarin kepada pihak yang menimbun pun ada dua tata ruang di situ, ada perumahan, ada juga HPT. Nah, terkait perumahan dan HPT itu dua-duanya juga harus memiliki izin juga ya. Satu kalau terkait kewenangan HPT itu berada di DLHK Provinsi. Kami juga suruh mereka berkoordinasi kepada DLHK Provinsi. Bang, berarti itu lahan nggak ada izin sama sekali ya, HPP atau itu? Nah, terkait izinnya nanti bisa di cross check karena mereka tadi kan sudah memberikan seluruh dasarnya ya, baik itu kepemilikan surat yang dikuasai dari tahun 98 dan juga kepemilikan SKGR, surat keterangan ganti kerugian tahun 2020 ya, yang ditandatangani Lurah Dompak pada saat itu. Dan juga tadi ada izin yang mereka sampaikan juga ke Bapak Komisi 3 ya. Pemiliknya siapa Bang? Pak PI. Kami nama aslinya nggak tahu, tapi nama singkatan Pak PI. Warga sini juga Bang? Informasi warga Bintan karena kami sendiri pun belum pernah bertemu dengan beliau karena setelah kami turun project kayak hari ini juga kan melalui kuasanya gitu. Karena beliau pun informasinya bekerjanya di luar. Bang, itu lahan milik pribadi yang akan digunakan dan ditimbun. Nah, yang jadi pertanyaan Bang, itu sungai atau laut Bang yang ditimbun itu? Yang kemarin ya? Iya, yang ini. Kalau kemarin itu seperti gambut ya, lahan gambut gitu. Yang terdiri dari mangrove juga di situ. Yang kami ketahui. Berarti harus ada dia izin. kayak anyau ya, kalau dipijak tuh apa? Lumpur gitu.
Berarti tetap harus ada izin nih juga kan? Bang? Pastinya, meskipun di daratan, lautan juga harus ada izin. Meski sudah disampaikan penimbunan tidak memiliki izin, perwakilan pemilik bersikukuh bahwasannya lahan tersebut merupakan milik perseorangan dan mangrove yang ada bukan dari hasil Pemda yang menanam, sehingga pihaknya berhak melakukan penimbunan di atas lahan pribadi. Satu saja, ini salah satu kuasa. Bang Riki, ini salah satu kuasa pemilik tanah. Sini Bang, ini kita kasih statement kepada wartawan kita nih, bahwa beliau adalah salah satu pemilik pelaku usaha izin ya, termasuk kuasa dari pemilik tanah. Itu dari tanahnya Pak Manan ya. Itulah kurang lebihnya begitu. Jadi tanah itu yang jelas statusnya kan udah jelas. Tadi kan sudah disampaikan bahwa di situ sudah ada register dari kelurahan. Tanah itu ada ya. Pak RT kita juga udah sampaikan bahwa ada surat keterangan registernya dan terdaftar tanah itu. Jadi tugas tupoksi kita ya pada prinsipnya di sini hanya menginginkan keadilan atas tanah tersebut. Itu saja. Oke. Terus Bang, tadi lahan itu kan ditanam bakau kan. Nah, tanam bakau tetapi dari perizinan sendiri Bang, apakah boleh Bang itu ditanam pas itu kan laut juga Bang? Bakau itu harus dipahami. Bakau itu bukan hasil dari ketentuan pemerintah yang nanam. Bukan, bakau itu secara alami. Lebih arah lautnya. Menjaga ekosistem itu. Ada dampaknya. Jadi dampaknya begini. Bakau itu kan dalam artian itu kan secara produktivitas itu kan sudah diimpit dengan jembatan sama pelabuhan. Itu kan tidak luas tuh. Dampaknya bukan hanya sekecil itu saja. Kalian bisa lihat yang lebih besar daripada kami banyak gitu loh. Cuman kan yang disorot kami aja nih karena sudah nampak kan begitu. Tapi udah nggak masalah. Jadi pada prinsipnya di sini tujuan kita ingin membangun dalam artian untuk percepatan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi situasi yang begini kan begitu. Jadi kira-kira mungkin itu saja yang kami sampaikan lah untuk saat ini. Pada prinsipnya kita punya tujuan yang jelas terkait tanah itu tanah pribadi kita. Oke? Saya rasa itu aja lah ya. Satu lagi Bang, itu kan tadi yang sampai tadi tidak ada perizinan Bang untuk penimbunan. Ada SPPL ada. Oh, ada SPPL. penimbunan Sudah dibayar. Tapi tadi disampaikan tadi tidak ada diizin. Ada SPPL-nya ada. SPPL. Surat lingkungannya ada. Surat pernyataan lingkungan sudah ada. Nah, distribusi Kalau terkait penimbunan PBG nanti kalau terkait PBG kan apabila kita mau bangun nanti baru. Ini kan kita lagi mau ngurus. Dia di pematangan dulu gitu loh. Jadi jangan salah paham. Jadi bukan masalah bakau terus yang ini ya. Aku rasa gitu aja lah ya. Oke. Dari informasi yang dihimpun, diketahui pemilik lahan merupakan warga Bintan. Namun sampai saat ini tim ulasan belum mendapat keterangan resmi dari pemilik lahan. Sementara Kabid Penegakan Perda Satpol PP Tanjung Pinang Agus Haryono menyebut Satpol PP telah melakukan penghentian penimbunan. Namun, pihaknya mengaku kecolongan jika penimbunan terjadi lebih banyak. Dia menyebut telah memanggil pihak pemilik, namun pihak pemilik baru bisa menunjukkan surat kepemilikan tanah dan juga surat bayar pajak penimbunan. Sedangkan izin lainnya masih belum diketahui. Jadi ada pamong wilayah yang menyampaikan kami dan berkoordinasi dengan aparatur wilayah dalam hal ini kelurahan. Di saat mereka melakukan penimbunan awal, kami sudah melakukan penghentian. Saat itu yang bersangkutan atau Pramakarsa memang sudah menghentikan kegiatannya. Namun beberapa minggu berikutnya Pramakarsa juga melakukan penimbunan kembali. Yang terus terang kami sampai segitu banyak terjadi penimbunan, kami agak lalai memantaunya ya. Sehingga setelah kami datang sudah begitu banyak,
dan saat itulah kami melakukan penyentopan. Nah, kami lakukan bersama-sama dengan aparat kelurahan, kecamatan, termasuk Dinas PU, DLH Kota dan Provinsi. Dan selanjutnya kami juga melakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan. Nah, persoalannya juga, kami kan juga harus memilah. Pertama yang kami upayakan adalah kami pertanyakan terkait masalah tentu yang disampaikan oleh Ibu Ana tadi, terkait masalah kesesuaian ruangnya. Izin BKKPR-nya atau BKKPRL, kemudian persetujuan lingkungannya, dan termasuk perencanaan yang ke depan itu mau dibuat apa. Nah, kami sudah pertanyakan pada yang bersangkutan. Namun yang bersangkutan baru bisa menunjukkan surat kepemilikan tanah, kemudian bayar pajak timbunnya. Itu yang dokumen yang baru kami ketahui. Sementara yang disampaikan oleh Pak Kerjuli tadi, bahwasanya kalau orang membabat mangrove itu tentu ada kewajiban pada pemakarsa itu untuk mengganti nilai tegakan. Artinya harus ada pajak yang dibayarkan sebagai pengganti nilai tegakan yang PNBP tadi ke pemerintah pusat. Nah, yang pemerintah daerah mungkin terkait dengan masalah pajak timbunnya. Kemudian kalau mereka melakukan kegiatan pembangunan, mengurus PBG, berarti yang bersangkutan juga harus membayar retribusi bangunannya. Nah, sehubungan dengan persyaratan yang bersangkutan itu belum lengkap, maka berdasarkan diskusi, kegiatan tersebut kami hentikan sampai sekarang. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Baik Bapak, sejauh ini siapa pelaku yang paling sering terlibat penimbunan mangrove ilegal? Ini lebih banyak individu atau perusahaan, Pak? Kebanyakan individu. Penimbunan mangrove juga terjadi di Kabupaten Karimun. Hal ini mendapat sorotan tajam dari LSM Kepri Hijau Cemerlang. Berdasarkan hasil pantauan mereka, terdapat 3 titik utama yang diduga menjadi lokasi aktivitas ilegal yang bersinggungan dengan kelestarian alam. Kalau memang gunung itu memang digundul habis, tidak ada penjagaan ataupun tidak ada pemantauan dari masyarakat, khususnya juga dari dinas terkait, dampaknya akan cepat. Sama yang di tepi laut. Kalau memang hutan-hutan mangrove kita juga dihabisin, digundul, akan cepat dampaknya. Jadi marilah kita menjaga mangrove kita khususnya, karena itu salah satu benteng juga untuk Kabupaten Karimun. Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah Kerja Tanjung Balai Karimun mengaku akan memperketat pengawasan terhadap aktivitas penimbunan lahan yang diduga merusak ekosistem mangrove di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Di Karimun sendiri untuk pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang bersinggungan dengan mangrove ataupun bakau, sampai sekarang kami memang belum temukan ya di luar garis pantai di laut. Tapi kalau yang di darat memang ada beberapa titik, mungkin seperti salah satu tadi di Durai, ataupun mungkin di Merau tadi mungkin bisa jadi darat kan. Jadi kita ketika tetap bersinergi dengan instansi vertikal lainnya ataupun cabang dinas provinsi yang memang kewenangannya di bawah 12 ini. Tapi lebih ke lingkungan itu biasanya ke LH provinsi penjakumnya seperti itu. Artinya kita selama ini intens nggak Bang mengawasi aktivitas penimbunan ini Bang? Kalau pengawasan kita rutin, untuk pengawasan rutin. Bisa kami setiap 6 bulan pasti mengawasi daerah titik-titik yang sudah ditentukan. Seperti itu.
Kalau untuk yang terakhir kemarin Bang, yang di Teluk Lukup itu Bang? Teluk Lukup yang mana? Yang KIC. Oh, kalau KIC itu kita sudah tidak lanjut kemarin. Baru semalam juga belum diolah datanya, karena tetap kan kita ngambil updatean data yang terbaru ini, karena ada rekonstruksi ulangan perbaikan itu pasti kita cek lagi apakah keluar dari garis pantai, ada pelebaran atau tidak. Nanti hasilnya untuk itu kan baru semalam kita sudah sampaikan ke Pangkalan Batam. Mungkin hasilnya nanti disampaikan kembali ke sini ke kita. Soal yang di Meral itu ada rencana tindak lanjut Bang, artinya ada upaya kita untuk mencoba mengecek ke sana Bang nanti Bang? Yang di Meral kalau memang ada indikasi seperti itu penimbunan, ya tentunya pasti kita tidak lanjuti. Mungkin nanti kita arahan dari Pangkalan juga nanti seperti apa. Yang soal ketentuan garis pantai tadi Bang, seperti apa Bang untuk aktivitas penimbunan di area lahan bakau ini Bang? Ketentuannya sesuai regulasi itu seperti apa sih sebenarnya? Reklamasi di bakau. Di area lahan bakau. Kalau kita fokusnya di pemanfaatan ruang lautnya, ketika ada bakau memang di sebagian ruang laut yang memang dilakukan penimbunan pasti ada dampak. Nah, dampak ini nanti ya ini salah satu yang kita lihat sebagai pelanggaran. Pelanggaran tentunya nanti ada proses hukumnya, penindakan pelanggarannya seperti apa, dan nanti pasti akan dikenakan sanksi administratif. Seperti itu. Dan bisa berubah denda administratif karena ada dampak yang terjadi. Di sisi lain, Konservasi Pemberdayaan Masyarakat dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kepri Anna Rosa Manalu. Ia menyebut penimbunan mangrove harus memiliki izin berdasarkan aturan. Dia menegaskan sebelum penimbunan mangrove meluas, pihaknya telah turun langsung untuk mencegah adanya penimbunan sebelum adanya izin. Namun penimbunan tersebut kembali dilakukan tanpa sepengetahuan pihaknya. Pihaknya menegaskan pemerintah tidak menghalangi adanya pembangunan untuk peningkatan perekonomian, namun harus ada izin yang dimiliki dengan menjalankan peraturan yang ada. Negara kita punya aturan yang harus dijalankan. Pemerintah tidak menghalangi masyarakat untuk meningkatkan perekonomian melalui usaha-usaha, tetapi ada aturan-aturan yang harus ditaati terkait dengan hal ini mangrove. Maka dalam peruntukannya sesuai dengan tata ruangnya ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dulu, izin-izinnya. Jadi kalau mengenai sanksi belum sampai ke sana, karena sampai saat ini yang jelas laporan itu sudah kami sampaikan kepada atasan tanggal 11 Maret itu pada saat itu turun. Sebenarnya pada saat turun itu dan penghentian itu masih belum banyak sih, masih sedikit ditimbun. Kami udah turun, udah menghalangi, tapi mereka protes, tapi kami tetap bersikeras belum bisa. Jadi ikuti dulu aturan yang jalan, tapi di belakang kami malah ya kita kan malam-malam nggak pantau juga terus-terusan gitu. Jadi itu yang sampai saat ini masih berproses, demikian mungkin. Oke, Ibu, ini jika ada pelaku-pelaku yang masih nekat ataupun nakal melakukan penimbunan secara ilegal tanpa ada izin, ini apa sanksi yang bisa diberikan, Bu? Penerapan sanksi itu sesuai dengan aturan itu mulai dari teguran. Kemarin itu kita masih negur mereka gitu. Baru paksaan pemerintah selanjutnya pembekuan persetujuan lingkungannya jika memang sudah ada tetapi belum ada, sama pencabutan sekaligus izinnya gitu. Jadi sesuai dengan aturan sanksi yang diatur dalam PP 27 tahun 2000
PP 27 tahun 2025 tentang perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, ada di situ aturan yang sudah tetap diberlakukan. Dan juga pada saat kita mengatakan bahwa itu semua sudah rusak, kita harus melihat kriteria rusaknya seperti apa gitu. Sehingga pada saat pelaksanaan sanksi, penerapan sanksi dari kriteria-kriteria yang ada itu, kita baru bisa sanksi yang mana dulu gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk begitu ada pelanggaran, kita belum telaah, kita belum analisa langsung ada sanksi gitu. Jadi semuanya berproses sesuai dengan kajian dan juga evaluasi di lapangan. Bagaimana verifikasinya, apa yang kurangnya, sehingga kita dapat menerapkan sanksi apa yang sesuai dengan itu, sesuai dengan kriteria baku kerusakan yang ditimbulkannya. Demikian mungkin. Sementara pengamat lingkungan Herjuli menilai penimbunan kawasan mangrove boleh dilakukan, hanya saja harus memiliki izin yang sudah ditetapkan. Dia menjelaskan fungsi besar mangrove yakni bisa menyerap karbon dioksida yang sangat besar, 10 kali lipat dibandingkan satu pohon pada umumnya yang ditanam. Selain itu, mangrove sangat bermanfaat bagi biota laut. Apabila ekosistem mangrove ini dirusak, dapat menyebabkan abrasi. Dan yang paling terasa, yakni terjadi pemanasan global. Jadi terkait dengan mangrove, kita sebenarnya Indonesia itu sudah memiliki peta mangrove Indonesia. Nah, lalu kalau kita berbicara mangrove, ya, dia menempati di beberapa kawasan. Ada kawasan lindung, ada kawasan hutan produksi, ada juga mangrove yang mendiami area penggunaan lain (APL). Nah, jadi sebenarnya mangrove ini ya silakan dimanfaatkan sebagai sumber daya hutan yang bisa kita manfaatkan, dikelola gitu. Jadi kalau tadi bicara boleh nggak area kawasan mangrove itu ditimbun? Boleh, tetapi dengan syarat harus memenuhi seluruh perizinan yang telah ditetapkan juga. Lalu membayar setiap tegakan yang hilang, seperti itu Mbak Mel. Nah, kalau dampaknya sendiri apakah sudah dirasakan oleh masyarakat langsung Pak terhadap penimbunan mangrove sendiri? Nah, kita kan kalau terkait dampak kita juga harus melihat berapa luasannya gitu, ya kan? Lalu juga dia berada di dalam kawasan yang seperti apa, ekosistemnya juga seperti apa. Tetapi ya, merusak mangrove ada hal sesuatu yang memang berdampak buruk. Itu kita setuju gitu. Nah, kalau dalam konteks mangrove yang ada di Dompak kemarin itu, kita melihat kan luasannya ya lumayan besar sih. Tapi sebagian dia berada di kawasan hutan produksi terbatas, sebagian lagi dia merupakan area penggunaan lain gitu Mbak. Nah, ini sebenarnya bisa dimanfaatkan. Area pasang surut darat laut ini itu bisa dimanfaatkan untuk kepentingan negara, untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan sosial, sepanjang harus dikaji dulu gitu. Seperti apa ini nanti pemanfaatannya, bentuk pengelolaannya harus dikaji melalui dokumen lingkungan. Mereka juga harus memiliki instrumen lingkungan dalam bentuk UKL-UPL dan AMDAL. Bisa saja Mbak Mel gitu. Ada juga memang kawasan hutan mangrove seperti konservasi yang berada di dalam hutan lindung yang tidak boleh disentuh sama sekali. Nah, jadi kita juga memang harus lihat konteks per konteksnya seperti itu. Bicara soal mangrove lebih jauh, sebenarnya fungsinya apa saja Pak? Boleh dijabarkan Pak? Banyak sekali. Yang paling memiliki fungsi besar, dia mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah yang sangat besar. Bisa berbanding 10 kali pohon yang ada di darat. Jadi kalau pohon yang ada di darat itu mampu menyerap karbon 100, dia bisa sampai 10.000 menyerap karbon. Akar-akarnya itu mampu menyerap karbon. Supaya karbon tadi itu tidak melepas ke atmosfer sehingga berdampak kepada perubahan iklim. Nah, Indonesia saat ini sedang memberlakukan bagaimana nilai ekonomi karbon itu bisa diaktualisasikan seperti itu, Mbak. Lalu manfaatnya juga kepada biota laut, lalu manfaatnya juga kepada ekosistem
pesisir lainnya gitu. Dia misalnya kalau dirusak bisa menyebabkan sedimentasi, abrasi dan sebagainya. Nah, secara umum memang dampaknya kalau itu rusak, yang paling terasa itu adalah terkait dengan pemanasan global dan perubahan iklim. Kenapa? Karena mangrove yang hilang tadi itu sama dengan kita mengurangi jumlah karbon yang tidak mampu diserap. Jumlah karbon yang tidak mampu diserap itu dia melepas ke atmosfer. Nah, inilah yang menjadi berdampak kepada peningkatan suhu, Mbak. Nah, saat ini itu kita sudah rasakan suhu kita, ya, suhu bumi ini itu sudah naik 1,5 sampai 2 derajat Celcius. Makanya sekarang ini panasnya luar biasa. Nah, salah satu itu diakibatkan karena karbon yang melepas yang tak mampu diserap oleh mangrove seperti itu, Pak. Oke, baik Bapak, berarti bisa disimpulkan jika kedepannya penimbunan mangrove masih terus dilakukan, suhu bisa makin lebih panas lagi ya Pak ya? Pasti, tetapi Mbak, tapi tadi yang saya sampaikan, boleh saja ditimbun. Istilahnya itu direklamasi. Tapi penuhi dulu seluruh instrumen perizinan, layak tidak secara lingkungan, secara ekologis, layak tidak secara ekonomis, layak tidak secara sosial dan lain sebagainya. Nah, itu nanti ada konsekuensinya, Mbak. Pemrakarsa atau pelaku usaha, dia harus mengganti sejumlah pohon yang sudah hilang tadi itu di daerah lain tuh. Artinya dia juga harus membayar tegakan mangrove yang hilang tadi itu dalam bentuk PNBP. Dia juga harus mengganti beberapa kali lipat, ya. Misalnya dia sudah merusak 3 hektar, dia menggunakanlah, tanda kutip dia menggunakan 3 hektar, dia harus mengganti beberapa kali lipat dari jumlah itu di daerah lain. Nah, jadi hitungan-hitungan ekonominya itu tidak boleh sampai dirugikan. Nah, bila dirugikan, maka pemrakarsa menurut saya yang terjadi di Dompak, yang terjadi di daerah lain, itu sudah saatnya ya pemerintah menerapkan sanksi pidana, Mbak. Kalau tidak diterapkan sanksi pidana kepada para pelaku, ya nanti jadinya ya sudah rusak dulu, baru mereka mau urus izin. Sudah berubah dulu bentangan alamnya, baru mereka urus izin-izinnya. Nah, ini yang kita sangat sayangkan seperti itu.